Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, puasa Ramadan sudah terlaksana selama 7 hari. Bagaimana puasanya anak-anak? Semoga semuanya lancar ya dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pada pembelajaran 1 dan 2. Kebersamaan di tempat wisata. Silakan anak-anak perhatikan ya pada gambar berikut. Di sana terlihat siswa-siswi kelas 2 bersama ibu guru sedang mengunjungi kebun binatang Nusantara. Ibu guru ingin bertanya, siapa yang pernah mengunjungi kebun binatang? Kira-kira di dalam kebun binatang itu terdapat hewan apa saja ya? Nah, seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Pada pembelajaran pertama, terdapat sebuah dongeng fabel, yaitu tentang asal-usul kota Surabaya. Di sini ibu guru akan membantu membacakannya. Silakan anak-anak simak dengan baik-baik ya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Buaya, aku juga. Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi? Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Sura, aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Buaya, apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Sura, tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya, kau sengaja mencari gara-gara, Sura?
Sura, tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Buaya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Sura, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Sebelum anak-anak menjawab pertanyaan di bawah ini, Ibu Guru ingin memberitahu. Berdasarkan cerita fabel Sura dan Buaya, hikmahnya apa yang bisa kita dapat? Iya, kita tidak boleh saling berkelahi atau tidak boleh saling bertengkar. Dan apabila kita sudah membuat perjanjian, maka kita tidak boleh mengingkarinya ya. Kita harus menepatinya. Baik, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama soal yang ada pada bagian ini. Soal yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Soal yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Soal yang kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Sekarang, ayo coba kita kerjakan beberapa soalnya bersama-sama ya. Soal yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Hayo, mengapa anak-anak Sura dan buaya selalu bertengkar? Iya, karena mereka berebut mangsa atau mereka berebut makanan. Benar sekali. Sekarang untuk soal yang kedua ya. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Bagaimana tadi caranya? Iya, membuat perjanjian dengan pembagian wilayah kekuasaan. Sekarang soal yang ketiga ya. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena apa? Benar sekali, karena Sura melanggar perjanjian tersebut. Nah, nanti untuk soal nomor 4 dan nomor 5 silahkan anak-anak lanjutkan ya. Dan buaya sepakat membagi dua wilayah, bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Sekarang coba anak-anak perhatikan ya gambarnya, wilayah sebelum disepakati. Nah, gambar yang kedua itu wilayah yang sudah disepakati. Nah, wilayah buaya adalah setengah bagian, bisa dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian, bisa dilambangkan 1/2. Jadi bagiannya sama ya, 1/2. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Nah, anak-anak diminta untuk memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Sekarang, mari kita coba pasangkan ya untuk gambar nomor 1 dan nomor 2. Nah, itu ada 4 segitiga. Akan tetapi, hanya satu segitiga yang diarsir berwarna hijau.
Maka pecahannya 1/4. Untuk gambar yang kedua, lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Akan tetapi, hanya satu bagian yang diarsir berwarna hitam. Maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, nanti untuk gambar yang terakhir, silakan anak-anak lanjutkan ya. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Pecahannya yang pertama ada 1/2. Coba sekarang kita pasangkan ya, kira-kira gambar yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga yang sesuai dengan pecahan 1/2. Benar sekali, yaitu gambar yang kedua. Sekarang untuk pecahan 1/3 ya. Kira-kira gambar yang nomor 1 atau nomor 3? Tepat sekali, gambar nomor 3. Berarti untuk pecahan 1/4, gambar yang sesuai yaitu gambar nomor 1. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini, siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, tanah liat secukupnya, pelumas bisa menggunakan minyak goreng, cat, alas bisa menggunakan triplex, dan air. Sedangkan langkah-langkah untuk membuatnya, yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 hingga 7. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1 hingga 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Nah, itu gambar permainan buayanya. Sedangkan ini ada gambar langkah-langkahnya ya. Pembelajaran kedua. Sekarang anak-anak diminta untuk mencoba mencari informasi tempat wisata kesukaan temanmu. Nah, karena anak-anak ini tidak sedang belajar di sekolah, melainkan belajar dari rumah, nanti anak-anak bisa mengisi tempat wisata kesukaan orang tua atau saudara ya. Nah, sedangkan selanjutnya anak-anak bisa menuliskan daftar tempat wisata yang disukai. Kira-kira tempat wisata misalkan Selekta. Siapa saja yang menyukainya? Seperti itu ya.
Ayo diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman-teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Nanti hasil diskusinya silakan tulis di sini ya. Misalkan tempat wisata kesukaan anak-anak dan saudaranya berbeda. Maka sikap apa yang harus anak-anak lakukan? Yaitu menghargai dan tidak boleh mengolok-oloknya. Lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Anak-anak masih ingat tidak dengan dialog antara Surah dan buaya tadi? Nah, ini nanti ayo kita coba kerjakan ya. Surah, aku bosan terus-menerus berkelahi. Berkelahi apa anak-anak? Iya, berkelahi buaya. Yang kedua, aku juga. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Nah, ada bagian yang kosong setelah kalimat aku juga. Kira-kira jawabannya apa? Surah. Iya. Nanti silahkan anak-anak lanjutkan ya mengerjakannya. Pembelajaran ketiga. Berkunjung ke kebun binatang. Silakan anak-anak perhatikan kembali ya gambarnya. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan, sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, itu gambarnya ya anak-anak. Oh iya, anak-anak tahu tidak? Apa sih yang dimaksud dengan rusa jantan dan rusa betina? Rusa jantan itu maksudnya rusa laki-laki. Sedangkan rusa betina itu rusa perempuan. Nah, ini untuk gambarnya ya anak-anak. Gambar wortel setengah bagian dari 4 adalah 2. Maka pecahannya menjadi 1/2 atau setengah-setengah. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, coba kita kerjakan satu ya. Untuk gambar rusa yang pertama, itu pecahannya 1/2. Nah, kira-kira pecahan 1/2 itu dapat dinyatakan dengan gambar nomor 1, 2, atau 3? Iya, gambar nomor 3. Benar sekali. Nah, nanti silahkan anak-anak lanjutkan ya. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Nah, nanti untuk temannya, anak-anak bisa menggantinya dengan orang tua atau saudara ya. Di sini Bu Guru sudah mempunyai contohnya. Misalkan nama temannya itu Siti atau nama saudaranya itu Siti. Ternyata Siti itu suka berkunjung ke kebun binatang. Seperti itu ya anak-anak. Nanti silakan dilanjutkan mengerjakannya. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah.
Sambil melihat gajah dari jarak yang cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, ini untuk gambarnya ya anak-anak, Siti dan teman-temannya yang sedang berkunjung ke kandang gajah. Perlu diingat ya, ketika anak-anak berkunjung ke kebun binatang, anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua ya, dan tidak boleh terlalu dekat dengan kandang hewan. Nah, kali ini Ibu Guru akan membacakan dongeng fabel tentang persahabatan gajah dan tikus. Coba, sekarang mari kita baca bersama-sama ya. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya, karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dan dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah yang hanya diam sambil menatap semua kerusakan, tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak, aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual. Akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana, tanya badak. Saya hanya bersin, tuan. Bersin? Hanya karena bersin, rumah-rumah ini hancur, tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah.
Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, Badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Sekarang, anak-anak diminta untuk menuliskan minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Anak-anak masih ingat ya dengan kata sapaan? Seperti apa sih itu kata sapaan? Anak-anak masih ingat kan? Nah, nanti silakan dituliskan ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Oh iya anak-anak, jangan lupa pesannya Ibu Guru. Jaga lisan, jaga tangan, jaga kaki, sholat 5 waktu, patuh kepada kedua orang tua dan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.